Maumere jadi salah satu tujuan wisata andalan Flores karena kota ini sendiri diberkati dengan keindahan alamnya dan gunung-gunungnya. Sebelum dikenal luas seperti sekarang ini, kota bekas persinggahan pedagang Cina dan Belanda ini, dulunya bernama Sika Alok atau Sika Kesik. Para pedagang yang datang sering singgah berhari-hari di dekat pelabuhan bernama Waidoko. Sejak Belanda datang, Sika pun diambil alih dan memberi nama baru seperti Mau Nori, Mau Tenda, Mau Waru, Mau Role, Mau Ponggo dan Mau Mere. Maumere merupakan sebuah kota yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kota Maumere sendiri merupakan ibu kota dari Kabupaten Sika yang kaya akan wisata religius. Selain terkenal dengan kehidupan budaya yang masih sangat kental, Maumere juga merupakan sebuah kota yang mayoritas umatnya menganut agama Katolik. Sejarah kekristenannya yang kental inilah membuat daerah-daerah di sekitaran Maumere dikelilingi oleh sejumlah tugu atau monumen kekristenan, mulai dari Bukit Doa sampai monumen patung Yesus. Asrama Putri C.J. Santo Yosep bagian dari kompleks SMP Binawirawan Maumere, yang didirikan oleh para suster dari kongregasi C.J. Menempati tanah misi yang terletak di Jalan Gunung Kimang Buleng, Kelurahan Kota Uneng, Maumere. Asrama Putri C.J. Santo Yosep adalah bagian dari karya perutusan suster-suster C.J. di Maumere. Komunitas C.J. Maumere merupakan salah satu dari pelayanan pengabdian tarekat yakni pelayanan bidang pendidikan. Lokasi Asrama Putri C.J. dan SMP Binawirawan ini, berada persis di belakang Gereja Katedral Santo Yosep, Maumere. Gereja Katolik Katedral Santo Yosep Maumere yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam kelompok gereja-gereja tua yang ada di Indonesia. Gereja Katedral Maumere adalah gereja Katolik yang berada di Keuskupan Maumere. Taman Doa Maumere adalah wisata rohani terdekat yang ada di tengah kota Maumere, tepatnya di seberang Bandara Frans Seda dan dekat Gereja Katedral Maumere. Di taman ini berdiri patung Yesus Kristus Raja berwarna kuning keemasan dengan tangan kanan terbuka dan tangan kiri memegang dada. Patung yang terletak di dekat pelabuhan El Sai ini menjadi lambang kekatolikan orang Maumere. Patung ini dibangun oleh Don Yosepus Ximenes da Silva, Raja Sika ke-15. Patung Kristus Raja ini terletak di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto, Alok, Kota Maumere. Namun sayang, patung yang menjadi lambang kekatolikan penduduk kota Maumere, dan sekaligus pelindung kota ini hancur dihantam bom sekutu, pada akhir Perang Dunia II, tahun 1944. Kehadiran penguasa Jepang di Pulau Flores telah mengundang incaran sekutu.
pulls me into a storm. Umat Katolik di Maumere merasakan kehilangan karena patung Kristus Raja yang megah dan agung itu hancur lebur oleh perang. Sebab itu muncul tekad dari kalangan tokoh umat untuk menegakkan kembali patung yang sama di tempat yang sama. Waiting at the shore, will you find me if I say no more? Patung Kristus Raja dibangun kembali pada tahun 1989, pada masa kepemimpinan Bupati Ayam Conterius dan diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II, ketika berkunjung ke Maumere pada 11 Oktober 1989. Patung ini diyakini sebagian warga Kabupaten Sika sebagai pelindung saat terjadi gempa tektonik dan tsunami melanda Maumere pada 12 Desember 1992. Meski berada di pusat kota Maumere, tempat ini sangat bersih dan terawat. Di sekeliling patung ditanami berbagai jenis tanaman hias, seperti bunga, pinang, dan beberapa jenis tanaman lain. Tepat di bawah kaki patung itu tertera tanda tangan Paus Yohanes Paulus II. To find my way back home, but it always Selalu ramai dikunjungi khususnya oleh umat Katolik. when I'm hiding. Kadang ada yang datang sendiri, berpasangan, dan berziarah bersama keluarga. I'm standing Mereka tidak hanya datang untuk berdoa tetapi juga bertamasya, mengisi waktu liburan bersama keluarga. no more, no more, no more, no more. Gereja Katedral Maumere didedikasikan untuk Santo Yosep. Katedral menjadi pusat kedudukan dan tahta bagi Uskup Maumere. No more doubts or asking why. Blue Awal dibangun dan diresmikan pada tanggal 8 Desember 1873 oleh Pastor Om Zig. Resmi menjadi paroki katedral setelah diumumkan oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 14 Desember 2005. So new days, come on, paint my life with color in this blue Dalam perjalanan waktu, gereja mengalami renovasi. Ada 3 bagian yang direnovasi, yakni bagian candi gereja, bagian atap dan lantai gereja. These old ways are so easy to follow. I'm standing on an island waving at the shore. Will you hear me if I say no more? Dalam buku tentang Katedral Maumere disebutkan kalau gereja tua bernama Paroki Katedral Santo Yosep Maumere disebut sebagai gereja tua, karena gereja Santo Yosep adalah stasi pertama di Maumere sejak tahun 1873, dan tercatat sebagai bangunan gereja Katolik pertama di wilayah Sika yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 1873. No more. Karena penduduknya memang mayoritas Katolik, kota yang satu ini pun tak bisa dipisahkan dari gereja Larantuka. Masuknya Katolik ke Maumere pertama kalinya dibawa oleh misionaris dari Dominika pada tahun 1566. Mereka pertama kali memulai misinya di Pantai Paga, kota kecil yang berada sekitar 45 km di bagian barat Maumere. These blue days are sometimes hard to swallow. I'm standing on an island waving at the shore. Will you
find me if I say Maumere menjadi pintu gerbang wilayah timur Pulau Flores. Kota Nyiur Melambai ini memang memiliki pesona tersendiri, mulai dari wisata rohani, wisata budaya, dan wisata alamnya. no more. Kota Maumere mempunyai banyak julukan, Kota Nyiur Melambai, Kota Moke, Kota Seribu Biara, dan masih banyak lagi. Yang pasti Maumere Manise, karena karakter masyarakatnya yang berkulit hitam manis, berambut ikal dan ramah. Blue days echo in my heart. They fall silently in this endless maze. I'm trying Manfaat ziarah rohani Katolik bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat suci, tapi juga tentang memperkuat iman dan spiritualitas melalui doa, meditasi, dan refleksi, mempelajari sejarah dan tradisi Katolik. Menjalin persekutuan dengan umat Katolik lainnya dan membangun komunitas yang kuat. Mendapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan dan membawa perubahan positif dalam hidup. no more. No more. No Tujuan lain yang tak kalah pentingnya dari ziarah ialah memberikan kesaksian kepada dunia tentang iman kita dan bahwa hidup ini adalah sebuah ziarah batin menuju rumah Bapa.